Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan kembali membahas salah satu pecatur dengan tipe magician terbaik di era modern, yaitu Daryl Dubov. Kali ini lawannya adalah Sergei Fedorchuk. Game ini terjadi pada tahun 2013. Dubov sebagai putih memulai dengan C4, dibalas kuda F6, lalu kuda C3, setelah itu E5. Tipikal pembukaan Inggris. Dubov mengembangkan kuda raja, setelah itu kuda menteri keluar dan G3. Bersiap untuk menciptakan gajah fianchetto. Gajah B4 melakukan pinning pada kuda, dibalas dengan gajah fianchetto. Setelah itu, kedua belah pihak mengamankan rajanya. Dan di sini, hitam mulai mengambil kuda. Dubov mengambil gajah dengan pion. Selanjutnya, benteng E8. Hitam bermaksud untuk menekan lajur E. Pada posisi ini, Dubov membuat manuver kuda ke E1, membuka tekanan gajah pada petak terang, dan kemudian H6 didorong. Dubov langsung mendorong E4. Kemudian D6 dan D3. Sekarang Dubov mempersiapkan gajah petak gelap untuk aktif. Hitam membalas langkah ini dengan A6. Selanjutnya, pada langkah ke-11, Dubov mendorong A4. Dengan demikian, gajah akan lebih fleksibel. Hitam kemudian menempatkan kudanya di A5, dan kemudian di posisi ini Dubov mulai melancarkan serangan. Dia mendorong F4, sebuah langkah yang merupakan ciri pemain agresif. Sergei Fedorchuk memainkan langkah aman C6. Dia menunggu Dubov melakukan kesalahan, dan pada posisi ini benteng dibawa ke B1, mendapatkan petak yang lebih aktif. Selanjutnya terjadi dorongan pion B5, lalu terjadi pertukaran pion. Pion makan, dan pada posisi ini hitam tidak langsung mengambil pion. Dia terlebih dahulu memainkan menteri B6, skat. Raja dibawa pindah oleh Dubov ke H1. Setelah itu barulah pion makan pion. Di posisi ini hitam memiliki dua pion yang sangat lemah. Dubov kemudian mendorong C4 dan dibalas dengan dorongan pion B4. Sekarang pion hitam ini menjadi pion bebas. Namun hal ini tidak akan berarti apa-apa jika pertahanannya diserang. Di langkah selanjutnya, Dubov menyerang pion dengan kuda. Namun pion terus dorong, kali ini menyerang balik kuda. Hal ini justru memberikan Dubov kesempatan untuk membawa kuda ke E3, dan selanjutnya gajah dituju. Pada langkah selanjutnya, Dubov lagi-lagi membuat langkah yang sangat agresif. G4. Dubov menyadari bahwa sayap rajanya masih aman karena gajah fianchetto adalah gajah pertahanan yang sangat baik. Kemudian pada posisi ini, hitam membuat kesalahan. Dia memainkan benteng A ke B8. Hal ini menyebabkan pion G didorong dan menyerang kuda serta pion.
Setelah pion makan pion, pion makan pion, kuda hitam diserang. Kuda mundur ke H7 bermaksud menyerang balik pion, namun kali ini kuda D5 menyerang menteri dan di saat yang bersamaan juga menjaga pion G. Hitam terpaksa menarik mundur menteri ke D8. Sekarang pion G sudah siap diambil, tetapi Dubov membalas dengan menteri H5, menjaga pion serta mengancam mengambil pion F. Oleh karena itu, hitam memainkan gajah ke E6 bermaksud mempertahankan pion F. Dan pada langkah selanjutnya, Daniel Dubov akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan taktikalnya. Kuda F6, pengorbanan kuda yang sangat baik. Apabila di posisi ini kuda makan kuda, maka akan ada balasan pion makan kuda. Setelah pion makan pion, gajah ke H6, ancaman skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Menteri bisa mencoba ke E7, namun gajah H3, hitam akan diserang melalui lajur G. Setelah misalnya benteng E ke C8, benteng G1 skak, raja H8, gajah F8, skakmat. Pada permainan ini, Sergei Fedorchuk mengambil kuda dengan pion. Hal ini menyebabkan pion makan pion, dan sekarang menteri bisa mengancam skakmat pada petak G7. Di posisi ini, tentu saja apabila kuda makan pion, hitam akan semakin tertekan karena akan ada langkah menteri G5, skak, dan menyerang kuda. Setelah raja pindah ke tempat paling aman, F8, maka benteng makan kuda. Hitam bisa mencoba dengan benteng B7, tetapi menteri H6 skak. Setelah raja lari misalnya ke E7, maka benteng makan gajah skak. Apabila pion makan benteng, maka akan berakhir skakmat dengan menteri G7. Oleh karena itu, hitam melarikan raja ke H8. Namun setelah itu, gajah H6 lagi-lagi memberikan ancaman yang bisa menyebabkan skakmat terjadi dengan begitu cepat. Hitam mencoba mencegah dengan benteng G8, namun lagi-lagi gajah ke H3. Kali ini Dubov mempersiapkan petak G untuk ditempati oleh benteng. Langkah gajah ke H3 ini adalah satu-satunya langkah yang benar dalam posisi ini. Langkah lainnya akan membuat keadaan menjadi seimbang. Apabila di posisi ini gajah makan gajah, maka ini adalah skakmat dalam 4 langkah, dimulai dengan gajah G7 skak, benteng makan gajah, pion makan benteng skak. Tentu saja jika raja pindah ke G8 akan berakhir dengan skakmat dengan menteri makan pion. Olehnya itu, raja harus makan pion, namun benteng makan pion skak. Raja dipaksa pindah ke H8. Setelah itu, menteri makan kuda skakmat. Oleh karena itu, pada posisi ini hitam memainkan menteri ke D7 bermaksud untuk mengambil gajah, tetapi benteng ke G1. Apabila gajah makan gajah, maka akan dibalas dengan gajah G7 skak. Setelah benteng makan gajah, benteng makan benteng, hitam berada dalam ancaman skakmat yang tidak akan bisa dihentikan. Pada posisi ini, hitam
memilih mengambil benteng, skak, lalu benteng makan benteng. Setelah itu, hitam berusaha promosi pion, tetapi dibalas dengan gajah G7, skak. Setelah raja G8, benteng F8, skak. Sampai pada posisi ini, hitam langsung menyerah. Jika raja makan gajah, maka menteri makan kuda, mengancam skakmat dengan dua cara yang berbeda. Jika dicoba dengan gajah G4, maka menteri H8, skakmat. Jika raja pindah ke H8, maka menteri H6 mengancam skakmat pada petak G7. Benteng bisa makan gajah, tetapi menteri G7, skakmat, yang benar-benar tidak dapat dihentikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Lunasungus.